Yuk kita belajar tentang bilangan berpangkat. Ini adalah materi dasar matematika yang akan sering muncul di berbagai jenis tes, baik di TKA, di UTBK, di seleksi mandiri, atau bahkan di soal-soal CPNS juga. Oke, kita belajar di sini bilangan berpangkat di mana itu sering juga disebut sebagai eksponen. Jadi, kalau kita bertemu dengan angka yang misalkan kita simbolkan dengan A dan N, itu adalah bilangan yang bulat dan juga positif. Maka kalau ada di nih seperti ini, itu bacanya berarti A pangkat N. Jadi bisa didefinisikan bahwa A pangkat N itu berarti A dikali A dikali A dikali A sebanyak dengan N. Jadi kita kasih contoh, misalnya kalau ada eh, A dipangkat N-nya misalnya 5, berarti itu sama aja dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A. Jadi sebanyak 5, sebanyak N yang si pangkatnya tuh. Gitu. Oke, si A ini akan kita sebut sebagai bilangan pokok. Sementara si pangkat 5 ini kita anggap sebagai pangkat atau eksponen. Oke, nah ini kita masuk langsung ke pengoperasiannya. Pengoperasian bilangan berpangkat itu yang pertama perkalian ini yang paling sering muncul. Nah, di mana kalau misalnya ada bilangan berpangkat dipangkatkan dengan suatu angka dan bilangan berpangkat yang lain dipangkatkan dengan angka, maka bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat dengan catatan bilangan absisnya itu atau bilangan pokok atau bilangan dasarnya itu sama, yaitu di sini sama-sama A, maka pangkatnya kita jumlah. Nah, di sini ada langsung contoh ya. Oke, misal sepertiga pangkat 2 dikali dengan sepertiga pangkat 3. Nah, ini kan bilangan pokoknya kan sama ya. Si sepertiga dengan sepertiga. Nah, maka langsung dijumlahkan aja pangkatnya. Jadi sepertiga dipangkat 2 ditambah 3, makanya sepertiga pangkat 5. Nah, kenapa dapatnya 1/243? Karena ini sama aja dengan 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 sampai 5 kali, hasilnya tetap 1, sementara 243 itu dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali. Nah, makanya hasil akhirnya adalah 1/243. Nah, contoh yang kedua, di sini ada 10 pangkat tidak ada. Nah, sebenarnya kalau pangkat tidak ada itu bukan berarti dia 0, tapi ada 1. Jadi kalau pangkat 1 itu nggak perlu kita tulis, itu sudah masuk ke kesepakatan internasional. Nah, jadi kalau ada 10 dikali 10 pangkat 6, yang artinya dia 10 pangkat 1, maka langsung kita jumlah yaitu 10 pangkat 1 tambah 6 itu 10 pangkat 7. Nah, 10 pangkat 7 kalau kita masukin ke angka desimalnya, itu berarti nolnya ada 7. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 10 juta. Ya. Oke, jadi gampang ya. Bilangan berpangkat, kalau dipangkat berarti pangkatnya dijumlah. Oke, jadi aku tandain di sini main main formulanya, rumus utamanya itu salah satunya ini. Dan ini bakalan sering muncul teman-teman. Oke, lanjut. Aku masuk ke pembagian. Nah, pembagian sama ya. A itu adalah bilangan real, M dan N itu adalah bilangan misalnya bulat. Dan sebenarnya nggak harus yang bilangan bulat yang positif ya. Yang negatif juga bahkan bisa teman-teman sebenarnya. Jadi, di sini kalau kita misalkan A dipangkat M dibagi dengan A pangkat N, nah langsung kurangin. Jadi dasarnya dia dikurangin. Kalau perkalian dia dijumlah, kalau pembagian dia dikurang. Nah, kalau masalah dia harus positif, negatif kan sebenarnya bisa, tapi nanti bisa jadi hasilnya negatif juga. Gitu. Oke, langsung ada contoh di sini, 1/5 pangkat 4 dibagi 1/5 pangkat 2, berarti ini sama aja dengan 1/5. Nah, kenapa langsung 1/5? Sekali aja karena dia bilangan pokoknya sama. Jadi langsung 1/5 pangkat 4 dikurang 2 itu 1/5 pangkat 2. Yang 1 pangkat 2 itu 1 kali 1 1 5 kali 5 yaitu 5 pangkat 2 kan ya. Berarti sama dengan 25. Jadi 1/25. Nah, gimana nih kalau dia pangkatnya minus? Sebenarnya bisa ya. Aku udah berulang kali bilang tadi. Nah, di sini misal 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 1 minus 1, berarti kan pangkatnya dikurang. Dikurang aja langsung. Kenapa? Karena dia bilangan pokoknya udah sama ya. Sama-sama 5. Jadi berarti 5 pangkat 3 dikurang minus 1. Nah, kurang-kurang kan jadinya plus ya. Ingat, ini berarti jadi perkalian. Negatif dikali dengan negatif, hasilnya nanti bakalan jadi positif. Makanya dia 3 tambah 1 itu sama dengan 4. Oke, ingat berarti perkalian tadi pangkatnya dijumlah, pembagian pangkatnya dikurang.
Nah, gimana kalau bilangan berpangkatnya dipangkatkan? Nah, ini gampang juga. Misalnya A pangkat M dipangkat dengan N, nah pangkatnya langsung dikalikan. Jadi di sini jadinya A pangkat M dikali dengan N gitu. Jadi emang gampang ya teman-teman. Jadi kalau mau lebih jago di teori perpangkatan, minimal tahu kalau dioperasikan gimana gitu. Jadi dikasih nanti angkanya gimana pun atau soalnya gimana pun, menurut kalian itu akan gampang. Oke, langsung kita eksekusi di soal. Di sini 5 pangkat seperempat terus dipangkat dengan 4 lagi. Nah, berarti pangkatnya dikalikan ya. Berarti 5 pangkat seperempat dikali 4. Nah, seperempat dikali 4 sama-sama dibagi 4 habis ya. Makanya dia 5 pangkat 1 atau sama aja dengan 5. Nah, yang B, 81 pangkat 3 per 4. Nah, ini boleh kita keluarkan 81 itu biar nanti angka 4-nya habis juga sebenarnya teman-teman. Jadi kadang yang buat soal itu uh, udah punya triknya juga sebenarnya. Oke, di sini berarti 81 itu kan sama aja dengan 9 kali 9 ya. 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, berarti 81 sama aja dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, jadi dimunculkan biar dia 3 pangkat 4. Biar pengaliannya nanti dia tinggal dicoret-coret gitu. Nah, di sini ya. Jadi 3 pangkat 4 yaitu 81. Nah, dikali 4-nya dikali dengan 3 per 4. Nah, berarti kan habis nih. Jadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berarti kan 3 kali 3 kali 3. Makanya dia jawabannya 27. Gitu. Oke, kita masuk sekarang. Bagaimana kalau perpangkat dari perkalian 2 atau lebih bilangan? Oke, nah di sini udah ada langsung ya. Di sini rumusnya juga. Misalnya dia A dikali B dipangkat M. Nah ini sama aja kita keluarin masing-masing ya berarti ya. Jadi kita keluarin masing-masing angkanya. Berarti jadi A dipangkat M dikali dengan B dipangkat M. Jadi kalau ada dalam kurung artinya kan mereka semua punya gitu. Jadi si M ini miliknya si A, miliknya si B juga. Gitu ya. Nah, di sini langsung ada contoh 3 kali 5 pangkat 7. Nah, ini kan sama aja dengan 3 pangkat 7. Nah, jadi 3 ini dipangkatkan dengan 7 dikali dengan 5 pangkat 7. Gitu. Nah, ini juga ada 3 pangkat 2 dikali 5 kali 2. Terus dalam kurung kan pangkat 4 kan. Nah, maka dikalikan satu per satu. Karena bilang berpangkat, dipangkatkan, pangkatnya dikalikan ya. 3 berarti pangkat 2 dikali dengan 4. Nah, terus ini 5 pangkatnya kan 1 ya sebenarnya. Makanya dia nggak ada di sini. Dan di sini nggak dimunculin ya. Karena 1 nggak ngaruh gitu. Nah, ini berarti 5 ke pangkat 1 kali 4 makanya pangkat 4. Nah, 2 juga pangkat 1 kali 4 makanya 4. Nah, 3 pangkat 2 kali 4. 2 kali 4 kan 8 ya. Makanya 3 pangkat 8 dikali 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Oke, di soal ia nggak terlalu langsung diselesaikan secara spesifik karena mungkin akan meribetkan. Karena sejujurnya yang buat soal kalau kalian lagi tes itu sangat mempertimbangkan ya durasi yang akan kamu perlukan untuk menyelesaikan soal gitu. Lanjut, kita masuk ke perpangkatan bilangan pecahan. Nah, di sini udah dikasih tahu ya, A sama B itu bilangan real dan M itu bilangan bulat yang positif. Nah, maka bilangan perpecahan bilangan berpangkat yang pecahan itu ditulis seperti misalnya A per B di pangkat M. Berarti sama aja kita bisa satu per satu. Karena tadi juga aku disampaikan kalau di dalam kurung berarti semua yang dalam kurung memiliki si pangkatnya ini. Oke, berarti dia di sini A berarti dipangkat dengan M sama aja berarti per B pangkat M gitu. Oke, di sini ada langsung contohnya 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4. Nah, ini kan sama ya atau seperti ini misalnya dari soal awalnya. Nah, 100 nih kan 100 dibagi 50 pangkat 4. Kita boleh selesaikan dulu juga yang di dalam kurungnya. Jadi 100 bagi 50 kan 2 ya. Nah, 2 pangkat 4 tinggal 16. Kebayang dong kalau misalnya kita juga nanti harus menyelesaikannya one by one. Misalnya 100 pangkat 4, 150 pangkat 4. Itu kan agak lumayan challenging ya, agak gede angkanya gitu. Lanjut yang bagian B. Nah, di sini dia nggak dikasih angka, tapi ada huruf. Oke, berarti kita nanti uraikan yang sejenis ya. Oke, yang di atas dulu A, B, pangkat 2, terus pangkat 4 ya di sini. Berarti A, ini kan pangkat 1, balik lagi.
Makanya dia langsung aja di sini 4. 1 kali 4 4. B itu berarti kan 2 pangkat 4 per di bawah ada C sama D, C pangkat 5, nah dikali 4 karena milik masing-masing ya. Nah, terus D-nya pangkat 12 dikali 4 gitu. Oke, selesaikan. Berarti A pangkat 4, 2 kali 4 8. C-nya 5 kali 4 20, D-nya 12 kali 4 48. Nah, ini nggak bisa kita sederhanain. Kenapa? Karena ini absisnya beda-beda. Ini A, ini B, ini C, ini D. Bilang pokoknya beda, jadi nggak bisa kita selesaikan. Kecuali langsung dikasih angka. Gitu ya. Oke, terus gimana kalau misalnya bilang berpangkatnya itu 0. Jadi segala sesuatu kalau dia dipangkat 0 hasilnya adalah 1. No matter what. Jadi mau 100 pangkat 1 juta pangkat 100 pangkat 0, 100 juta pangkat 0 itu hasilnya bakalan 1 ya. Lanjut yang berikutnya. Nomor 7 yaitu bilangan berpangkat negatif. Nah, kalau kita nggak suka lihat bilangan berpangkat negatif, ini sama aja dengan kamu langsung bagiin, kamu buat bentuk lainnya. Nah, kan harusnya kan ini kan sama aja dengan A pangkat minus M per 1 kan. Itu kan nggak mengubah apapun ya sebenarnya. Nah, biar pangkatnya ini berubah tanda, ini kamu balik aja. Ini turun ke bawah, yang ini naik ke atas gitu. Jadi tukeran berarti dia jadi 1 per. Nah, pangkatnya akan berubah tanda, yaitu jadi A pangkat M, nggak ada minusnya lagi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oh iya, nanti yang Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini katakan selesaikan bentuk bilangan berpangkat berikut 5 pangkat minus 1. Oke, tinggal tukar aja posisinya ya. Makanya dia jadi 1 per 5. Nah, terus yang nomor 2, 1/4 pangkat minus 3. Oke, berarti 1 per 4 di pangkat minus 3. Nah, berarti kan eh, ini sama aja dengan 1 pangkat berapapun kan hasilnya bakalan 1 ya. Kalau di sini kita balik, dia di sini sebenarnya udah dibalik teman-teman. Ini kan ini 4 pangkat 1. Nah, ini kan 1 pangkat 1. Nah, ini 1 pangkat 1 misalnya kan nggak akan ngaruh ya. Oke, nah 1 pangkat minus 3 pun nanti ya sama aja. Nah, makanya ini dia berubatan dari sini jadi 4 pangkat minus 3, terus di pangkat minus 3, minus 1, terus di sini di pangkat minus minus 3 gitu. Oke, 4 pangkat minus 1 dikali minus 3. Bila berpangkat dipangkat, makanya dikali. Makanya dia minus kali minus jadi positif. Makanya 4 pangkat 3 itu sama aja dengan 4. Oke, untuk yang bagian B, nih ditanya sederhanakan dan nyatakan dalam bentuk pangkat yang positif untuk soal yang nomor B. Oke, teman-teman boleh di-capture, dicoba kerjakan. Nanti boleh dibuat jawabannya di kolom komentar. Atau kalau mau dibahas juga boleh dibuat di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-temannya biar kita belajar bareng. Kalau teman-teman ada saran untuk belajar apa juga boleh dibuat di kolom komentar ya. See you!